Ya, selamat malam Sobat Bung Sangkama semua, kembali lagi di konten Bung Sangkama terbaru. Hari ini di hari Selasa ya, 21 Mei 2024. Gue mau update aja terkait kabar terbaru ya. Tepatnya tadi siang telah dilakukan drawing untuk Asian Champions Cup 2024 atau bisa dikatakan Piala AFF 2024. Ya, tadi siang sudah dilakukan drawingnya dan mungkin kita sebagian sudah tahu ya bahwa timnas Indonesia tergabung di grup B, di mana akan satu grup kembali dengan Vietnam. Di samping itu juga ada Filipina, Myanmar, dan Laos ya. Jadi turnamen ini sendiri akan dimainkan di bulan November, di November sampai dengan Desember 2024. Seperti biasa, turnamen ini diadakan 2 tahun sekali ya. Terakhir kali diadakan di tahun 2022. Nah, gue mau memberikan pendapat gue tentang turnamen ini yang sepertinya kita tidak melihat performa timnas kita tidak seantusias sebelum-sebelumnya ya, karena kita merasa kalau tim kita sudah bisa bersaing di level Asia gitu. Jadi gue lihat geliatnya tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika di Piala AFF. Maka timnas sangat diharapkan untuk bisa tampil maksimal. Cuman kalau melihat perkembangan timnas sekarang, kita sudah bisa bersaing di level Asia. Seperti kemarin di Piala Asia U23 kita sampai semifinal, dan di Piala Asia Senior juga kita bisa sampai babak 16 besar gitu ya. Jadi gue mau sharing aja tentang pendapat gue sendiri bahwa turnamen ini sebaiknya sudah lagi tidak menjadi prioritas ya. Jadi turnamen Piala AFF ini atau Asian Champions Cup ini ya kita jadikan sebagai turnamen untuk memberikan jam terbang kepada pemain-pemain lokal khususnya yang memang menampilkan performa apik di Liga 1 untuk dimainkan atau diterjunkan di turnamen ini gitu. Jadi hitung-hitung memberikan jam terbang kepada mereka dan untuk menjaga stabilitas timnas kita juga gitu. Kenapa? Karena kan kita juga harus mempersiapkan ya. Jadi timnas kita ini kan istilahnya sudah tinggal sedikit lagi lah untuk bisa lolos ke putaran ketiga gitu. Asumsi kita nanti menang di salah satu partai antara Irak atau Filipina, maka dipastikan kita lolos ke putaran ketiga. Nah, putaran ketiga itu akan memulai pertandingan atau match day pertamanya itu di 5 September 2024 itu. Nah, itu akan terus berjalan di match day kedua tanggal 10 September, match day ketiga tanggal 10 Oktober, match day keempat 15 Oktober, match day kelima 14 November. Nah, pada saat match day kelima ini, maka alangkah lebih enaknya atau lebih baiknya kita mempersiapkan tim-tim yang ya bukan berarti tidak serius untuk menghadapi turnamen ini ya, tapi kita lebih memprioritaskan bahwa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini jauh lebih penting tentunya dibanding dengan turnamen yang regional ASEAN gitu. Nah, kalau menurut pribadi gue sendiri lebih enaknya nanti dipersiapkan tim-tim yang memang pemain-pemain yang bermain apik di Liga 1. Contoh misalnya kemarin Stefano Lillipali. Nah, Lillipali itu masih oke kalau dimainkan di Piala AFF ini gitu ya. Terus kemarin ada beberapa nama juga pemain-pemain yang tampil prima di Liga 1, itu bisa dicoba juga gitu. Jadi tetap mungkin nanti dari PSSI akan memberikan target di event ini, entah juara atau misalnya final gitu ya. Tapi diusahakan untuk pemain-pemain yang bermain nanti nggak perlu pemain-pemain yang tampil di Piala Asia kemarin gitu, nggak usah semuanya lah, cukup pemain-pemain lokal dan ya beberapa pemain dari squad yang ada dikombinasikan gitu. Tapi kalau yang seperti diasporanya gitu, sayang sih kalau harus bermain di level ASEAN gitu.
karena turnamennya ini kan pertama kemungkinan tidak ada VAR ya, tidak ada VAR. Kemudian juga AFF atau ASEAN Cup ini kan tim-tim ASEAN yang kita udah hafal gitu, tim-tim yang bermain keras siapa, tim-tim yang bermain penuh intrik itu siapa, kita udah apalah. Kalau yang biasa ngikutin timnas ya di level Piala AFF atau Piala Tiger dulunya itu udah hafal bahwa tim-tim mana aja yang acap kali bermain dengan penuh intrik atau bahkan tim yang bermain dengan keras gitu. Nah itu kan bisa berpotensi membuat pemain cedera ya, sedangkan ada banyak pertandingan kedepannya nanti gitu, khususnya di putaran ketiga pra Piala Dunia atau kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi kalau menurut opini gue sendiri, pendapat gue bahwa PSSI harus membentuk tim yang memang dipersiapkan untuk event ini November nanti, tapi tidak perlu tim-tim kuatnya gitu, tidak perlu pemain-pemain terbaiknya yang harus turun, karena sayang sekali kalau harus turun ke event level ASEAN ini gitu, karena ada level yang lebih penting lagi yaitu kualifikasi. Ya kalau saran gue sih ya bolehlah 2-3 pemain dari timnas tim yang sekarang dimainkan atau disiapkan untuk turnamen ini, tapi lebih sisanya lebih kepada tim pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Contoh kayak tadi Stefano Lillipali, terus kan ada beberapa pemain muda yang cukup bersinar lah. Seperti ada kemarin dari Madura United tuh ya, strikernya Rosali kalau nggak salah tuh namanya, ini itu perlu dicoba gitu, pemain-pemain muda yang tampil perform yang di Liga 1-nya mereka cukup gemilang penampilannya, nah itu boleh dicoba nanti. Dan gue juga belum tahu ya apakah nanti coachnya juga tim ini tetap dipegang Sintayong atau ada nanti apakah Indra Syafri atau selain Sintayong gitu. Karena di September sampai November bahkan Desember itu kan cukup padat ya. Jadi untuk kualifikasi Piala Dunia aja sudah mulai 5 September putaran ketiga. Sampai dengan matchday ke-6 itu akan bermain sampai November. Piala AFF sendiri kan sekitar tanggal 23 November sudah mulai. Jadi harus benar-benar dipersiapkan pemain-pemain yang memang sudah cukup yang meskipun belum punya jam terbang tapi sudah bisa memberikan penampilan terbaiknya lah di klub-klubnya gitu. Jadi ya amat disayangkan kalau misalnya harus tim terbaik kita yang turun. Gini loh, nggak perlu tim terbaik yang turun ya, tapi harus bisa memisahkan mana tim yang prioritasnya di kualifikasi Piala Dunia, mana tim yang terjunkan untuk turnamen ASEAN Cup ini gitu, ASEAN Champions Cup ini. Jadi itu tugas dari PSSI lah, bagaimana nanti membentuk tim yang akan bermain di turnamen ini ya. Karena gue lihat memang geliatnya fans timnas udah nggak seperti dulu ya, karena melihat penampilan kita bisa ciamik bermain di Piala Asia, maka ketika ada turnamen AFF tuh ya udah jadi biasa aja gitu. Mungkin antusiasnya belum kelihatan ya, tapi gue bisa sedikit menggambarkan bahwa antusiasmenya fans timnas Indonesia tidak seluar biasa pada saat Piala Asia kemarin ya. Ya gue pun juga demikian. Jadi gue nggak begitu antusias. Oh ya ada Piala AFF atau ASEAN Cup ini. Ya biasa aja, karena kita sudah menyaksikan penampilan tim kita cukup luar biasa kemarin pada saat di Piala Asia. Seperti itu sih. Nah, segitu paling update sedikit ya Sobat Bung Santama untuk timnas. Sudah dilakukan drawing tadi siang bahwa kita berada di grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos gitu ya. Nah turnamennya akan dimainkan di akan mulai bermain di tanggal 23 November. Oke, seperti itu jadi update terbaru untuk tim nasional Sobat Bung Santama.
Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, and di share ya. Thank you Sobat Bung Santama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.